Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Arkas semuanya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perencanaan tahun 2025 terkait aktivasi kertas kerja serta cara penginputan untuk RKS tahun 2025. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi Arkas terlebih dahulu. Kita masukkan username dan password pada aplikasi Arkas. Ya, setelah kita masukkan, maka akan timbul dashboard halaman Arkas Bapak Ibu seperti layar berikut, dan ada notifikasi terbaru yaitu aktivasi kertas kerja tahun 2025. Jadi untuk operator Arkas di seluruh Indonesia, aktivasi kertas kerja ini untuk tahun 2025 sudah bisa dilakukan dengan cara kita bisa langsung mengklik aktivasi di pada notif sebelah kanan bawah Arkas, atau kita klik aktivasi kertas kerja yang tombol hitam ini yang berada di baris paling atas. Baiklah, setelah itu kita klik langsung saja aktivasi kertas kerja, maka Arkas Bapak Ibu akan melakukan sinkronisasi data. Proses sinkronisasi data ini bertujuan untuk mengambil jumlah pagu dana sekolah Bapak Ibu untuk tahun 2025. Jadi, kita masukkan terlebih dahulu data penanggung jawab, kepala sekolah, dan juga bendahara. Ketika datanya sudah selesai, maka kita klik lanjutkan. Maka akan timbul berapa besaran pagu sekolah Bapak Ibu dalam 1 tahun. Langsung saja, jumlah pagunya sudah sesuai, maka kita klik aktivasi kertas kerja, kemudian isi kertas kerja. Pada saat mengisi kertas kerja dilanjutkan, akan timbul notifikasi pop-up di halaman Arkasnya, yaitu buat KK baru atau salin RAKS sebelumnya. Jadi, Bapak Ibu, ketika kita mengklik salin RKS, artinya RAKS yang ada pada tahun 2024 itu akan terkopi pada RAKS tahun 2025, sehingga Bapak Ibu dapat melakukan penyisiran terhadap anggaran-anggaran yang masih dilakukan dan anggaran-anggaran yang tidak dilakukan. Itu kalau kita lakukan salin RKS. Tapi kalau kita buat baru, maka RKS yang ada pada Arkas Bapak Ibu itu akan seluruhnya 0, sehingga kita harus menginputkannya terlebih dahulu ke dalam aplikasi Arkas, kemudian mengajukan pengesahan seperti itu. Jadi di sini kita klik buat baru. Jika kita klik buat baru, maka RKS-nya tadi itu akan kosong. Setelah kosong, maka akan ada beberapa pemberitahuan seperti yang di atas. Pagu dana BOSP sekolahnya berapa, kemudian yang sudah digunakan itu berapa, dan belum dianggarkan itu berapa. Jadi, untuk penyusunan RKS tahun 2025, itu dapat diajukan pengajuannya adalah apabila yang belum dianggarkan sudah dianggarkan seluruhnya. Maka 8.400.000 yang berada di sebelah kanan ini akan pindah ke sebelah kiri. Kemudian, jenis-jenis anggarannya Bapak Ibu, kita bisa melakukan penambahan pada tambah kegiatan. Biasanya Pak, apa saja yang terlebih dahulu di input ketika ingin menyusun tahun 2025? Jadi Bapak Ibu, seyogianya hal-hal yang harus pertama kali kita input itu adalah belanja-belanja rutin yang selalu dilaksanakan sekolah setiap tahunnya. Contohnya seperti honor, kemudian pembayaran listrik, air, wifi, internet. Hal-hal seperti itu kita inputkan terlebih dahulu karena hal itu bersifat rutin sehingga wajib dilaksanakan sekolah setiap bulannya. Jadi
kita contohkan, kita menginput internet terlebih dahulu. Silahkan pada menu kegiatan ini, kita masukkan saja keywordnya, keyword apa yang mau kita input, seperti itu. Jadi, di sini kita akan menginput pembayaran jasa internet. Kemudian, untuk kode rekening, kita klikkan kembali keyword pada menu rekening belanja. Jadi, kita buat internet. Di sana ada belanja kawat, faxmail, internet, TV berlangganan. Itu adalah jenisnya operasional. Oke. Setelah itu, kita cari uraiannya. Jadi Bapak Ibu, uraian ini merupakan uraian yang sudah ditambahkan di dalam markas dinas kabupaten kota, yang dimana markas dinas kabupaten kota itu sudah terintegrasi dengan sistem informasi keuangan daerah atau SIP-DRI. Jadi ketika ada yang bertanya, Pak, mengapa di dalam uraian barang yang saya cari itu tidak ada gitu, dan bagaimana caranya supaya barang tersebut bisa ada di dalam uraian. Jadi Bapak Ibu, ketika barang yang kita ingin input itu tidak ada di dalam uraian, maka Bapak Ibu bisa menjumpai atau koordinasi dengan dinas pendidikan setempat agar barang-barang tersebut bisa ditambahkan dan diusulkan ke dalam SSH Dinas Kabupaten Kota melalui bidang keuangan di pemerintah kota atau pemerintah kabupaten, seperti itu. Jadi, untuk di sini kita ambil langganan internet. Kemudian, harganya itu bervariasi. Variasi harga internet itu tergantung standar satuan harga di daerah masing-masing. Jadi, seperti kami, standar satuan harganya itu ada yang 2 juta batas maksimal. Tapi untuk sekolah ini, itu berkisar harganya 140 sampai 150.000 tiap bulan. Jadi di sini saya inputkan harganya 150.000. Kemudian untuk bulan-bulannya silahkan ditambahkan sampai dengan bulan 12. Artinya kegiatan ini setiap bulannya dilaksanakan. Setelah ada 12, kita isi jumlahnya 1. Di setiap bulan kita buat volumenya adalah 1. Jadi setelah terisi Bapak Ibu di setiap bulannya 1 kegiatan, maka kita klik masukkan ke anggaran. Jadi setelah kita masukkan ke anggaran, maka akan tampil bintik warna kuning di setiap bulannya. Ini artinya apa? Anggaran yang Bapak Ibu input itu sudah termasuk ke bulan-bulan yang ada di atas. Jadi terkadang ada beberapa orang ketika menginput, loh anggarannya kok nggak masuk, seperti itu. Ternyata ketika menginput dia lupa memilih bulan yang dituju sehingga bertumpuk di Januari. Jadi di versi yang terbaru Arkas, setiap penginputan itu akan ada bintik warna kuning di atas menandakan anggaran tersebut masuknya ke bulan-bulan yang ada tandanya di atas, seperti itu. Jadi setelah nanti anggaran di seluruh bulan terisi dan jumlah dana yang ada di dalam RAKS sesuai dengan pagu dana BOSP, maka Bapak Ibu dapat mengajukan pengesahan pada tombol ajukan pengesahan di atas, seperti ini. Jadi contoh seperti ini, dananya masih 1.800.000, kemudian ada sisa 6.600.000. Apakah sudah bisa kita ajukan begitu Pak? Jadi ketika kita klik pengajuan pengesahan, maka akan timbul notifikasi, maaf, kertas kerja belum memenuhi syarat. Anda belum dapat mengajukan pengesahan karena anggaran di bulan Januari-Juni belum mencapai 50% dari dana tersedia di tahap 1. Silahkan revisi kertas kerja dan ajukan pengesahan kembali. Jadi kita klik revisi. Jadi anggaran ini Bapak Ibu dapat kita laksanakan, dapat kita ajukan pengesahannya apabila jumlah dananya tadi sudah dianggarkan di atas 50%, seperti itu. Tapi kebanyakan dan yang sering dilakukan adalah dananya itu sudah harus 100%
baru diajukan pengesahan dan diterima oleh Dinas Pendidikan setempat, begitu. Jadi cukup sekian video terkait aktivasi kertas kerja tahun 2025. Jadi mudah-mudahan tutorial ini dapat membantu Bapak Ibu bagaimana cara-cara untuk mengaktifasi kertas kerja tahun 2025. Jangan lupa, kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.